Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, para jamaah Majelis Ta'lim Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas firqah yang pertama, yaitu firqah Al-Khawarij. Ini pembahasan sangat penting mengingat praktek kelompok yang radikal yang begitu mudah menghalalkan darah kaum muslimin, begitu mudah membunuh kaum muslimin, masih terus selalu aja ada ya. Dan ada keterkaitan mereka dengan Khawarij, yaitu dari sisi akidah, keyakinan dan penerapan. Kita akan bahas Khawarij di firqah yang spesial ya. Al-Khawarij. Al-Khawarij jamak dari khariji. Jamak dari khariji itu orang-orang yang keluar. Orang-orang yang keluar dari barisan kaum muslimin. Apa urgensinya belajar tentang Khawarij? Yang pertama, ikhwan akhwat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khawarij adalah firqah yang pertama muncul. Ya. Sebagaimana kita tahu sejarah, ya, firqah yang pertama kali muncul adalah firqah Khawarij. Sebelum muncul firqah-firqah yang lainnya, ya, dan muncul dengan nyata di zaman Ali bin Abi Thalib setelah terjadi peperangan Siffin, ma'rakat Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, maka muncullah Khawarij. Yang kata Rasulullah SAW, tamruku mariqatun hina firqatin minal muslimin taqtuluha awla ta'ifatain bil haq. Khawarij muncul ketika terjadi perpecahan di antara kaum muslimin dan akan diperangi oleh kelompok yang lebih utama di atas kebenaran. Yaitu muncul ketika perpecahan antara kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kubu Muawiyah radhiyallahu anhu. Muncullah Khawarij dan akan diperangi oleh kelompok yang lebih utama di atas kebenaran, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka dialah firqah yang pertama kali muncul. Kemudian yang menakjubkan juga, selain dia adalah firqah yang pertama kali muncul, Khawarij selalu muncul, ya, dan muncul dan hilang, ya, hingga akhir zaman, hingga munculnya Dajjal. Hingga munculnya Dajjal, ya. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengatakan, "Kullama kharaja qarnun qata'ahu Allah." Ya. Sami'tu Nabi SAW yaqul, kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, "Kullama kharaja minhum qarnun qata'ahu Allah." Ya. Setiap kali muncul tanduk mereka, ya, setiap kali muncul tanduk mereka, Allah patahkan tanduk mereka. Setiap kali muncul tanduk mereka, maka Allah patahkan, Allah potong tanduk tersebut. Kata Ibnu Umar, ya, aku mendengar Nabi mengucapkan ini lebih dari 20 kali. Nabi ulang-ulang, kullama kharaja minhum qata'ahu Allah. Kullama, setiap kali keluar tanduk dari mereka, Allah potong. Setiap kali keluar, Allah potong. Hatta yakhruju fi rawdihim ad-dajjal. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakhruju fi rawdihim ad-dajjal. Ini ada dua riwayat, rawdihim ada rawdihim, itu hingga
Dajjal bertemu dengan mereka, yaitu menipu mereka, sehingga Dajjal menipu mereka. Dalam riwayat lain, fi a'radhim Dajjal, sampai hingga ya, mereka salah satu pasukan Dajjal. Menunjukkan mereka akan keluar. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa bahwasanya demikianlah Khawarij akan suluh muncul, hilang, muncul, hilang sampai menjelang hari kiamat, sampai Dajjal. Menunjukkan kelompok ini tidak berhenti, ya. Mungkin muncul kemudian hilang. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, fa idza kharaju faqtuluhum. Kalau mereka muncul, perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum. Kalau mereka muncul, perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum. Kalau mereka muncul, bunuh mereka, kata Nabi. Nabi bilang, bunuh mereka sampai 20 lebih. Itu Nabi memotivasi untuk membunuh mereka. Ya. Nah, ya. No? Baik, ini Khawarij selalu muncul, hilang, dan muncul dan hilang, ya. Demikian. Kemudian jadi mereka selalu ada, ya. Dan bisa jadi muncul sekarang, bisa jadi hilang, kemudian muncul kemudian, ya. Kita selalu waspada dengan, sehingga membuat kita selalu waspada dengan kelompok ini. Ya, hendaknya waspada. Hendaknya selalu waspada dengan firqah ini. Tapi di antaranya Khawarij, ya, Nabi SAW satu-satunya firqah yang disebut namanya atau disebut sifat-sifatnya oleh Nabi SAW dengan jelas dalam banyak hadis. Dalam banyak hadis, lebih dari 20 hadis. Ini tidak terdapat pada firqah-firqah yang lain. Kita tahu banyak pemikiran, ya, banyak aliran, ya, tapi Rasulullah tidak pernah sebut. Misalnya Jahmiyah, Mu'tazilah misalnya, atau kelompok-kelompok yang tidak pernah Nabi sebut tentang sifat-sifat Khawarij. Datang dalam sebagian riwayat seperti Qadariyah, ada khilaf tentang sahih atau tidak. Qadariyah majusu hadil ummah, Qadariyah majusi umat ini sebenarnya Allah menghasankan, sebenarnya mendhaifkan. Demikian juga datang riwayat dalam Murji'ah tentang Murji'ah tapi hadisnya dhaif. Tapi yang benar-benar sahih adalah firqah Khawarij. Rasulullah sebutkan dengan tegas sifat-sifat mereka. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan dengan tegas, ini menunjukkan mereka ini spesial, ya. Spesial, ya. Sementara firqah-firqah yang lain tidak disebutkan dengan tegas. Seperti contohnya Rafidhah, ya. Syiah, Rasulullah SAW tidak sebutkan dengan tegas, ya, atau Jahmiyah atau yang lainnya, ya. Tapi kalau Khawarij Rasulullah SAW sebutkan. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa Khawarij disebutkan secara spesial? Itu pertanyaan. Ini kenapa? Ya. Kenapa disebutkan secara spesial? Ya. Ada tiga pandangan, ya. Tiga pandangan kenapa disebut secara spesial, ya. Di antaranya karena dia ada firqah yang pertama. Kemudian yang kedua, mudahnya orang-orang terfitnah dengan mereka, terfitnah sehingga membenarkan atau menjadi pengikut mereka. Yang ketiga, ya, karena mereka bukan cuma pemikiran tapi aksi. Jadi, mereka bukan hanya pemikiran,
bukan hanya sekedar pemikiran akidah, tapi aksi membunuh. Ini mungkin Allah alam 3 hal yang menjadikan mereka disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW. Pertama, mereka firqah yang pertama. Keduanya, mudahnya orang terfitnah sehingga membenarkan atau menjadi pengikut mereka. Bisa dibayangkan, ya, Rasulullah menyebutkan sifat mereka. Bagaimana yaqra'una al-Quran, baca Al-Quran. Tahkiruna salatakum ma'a salati. Kata Nabi, wahai para sahabat, kalian akan merasa merendahkan salat kalian dibandingkan salat mereka. Salatnya Khawarij lebih hebat. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian kalah. Artinya mereka benar-benar sangat ibadah, zuhud, rajin puasa, rajin salat. Kalau Nabi tidak sebutkan tentang bahaya mereka, orang mungkin terpedaya. Karena orang semua terpedaya dengan kezuhudan. Lihat kezuhudan, lihat ketulusan dalam ibadah, orang banyak terpedaya. Buktinya saya katakan, seperti ketika zaman sekarang muncul ISIS yang banyak ulama mengatakan mereka Khawarij, yang kita jelaskan. Banyak orang membela, saya bukan bicara cuma orang awam, bahkan dai-dai membela. Dai-dai membela, di Indonesia banyak membela. Ya, membela, kemudian menyatakan baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi dan lain-lain, banyak hal. Mereka membela. Sampai sekarang masih ada juga yang membela. Ya, ada yang mereka sadar. Tapi maksud saya kemunculan mereka membuat orang terpedaya. Kemunculan mereka membuat mereka terpedaya, membuat orang terpedaya dan mudah mengikuti. Seandainya kita bayangkan Nabi tidak menjelaskan tentang bahaya mereka, sifat-sifat mereka, mungkin ada orang-orang banyak mengikuti mereka setelah wafatnya Nabi SAW. Tapi Nabi jelaskan sifat mereka begini, agar para sahabat tidak terpedaya. Tapi Nabi jelaskan dengan detail bagaimana sifat-sifat mereka. Makanya Ali bin Abi Thalib semangat memerangi mereka karena mengetahui dari Nabi tentang sifat-sifat mereka secara detail. Yang ketiga, yang bahayanya mereka, ya, mereka bukan hanya sekedar pemikiran. Dia dapati sebagian ahlul bidah atau firqah hanya sekedar pemikiran. Jahmiyah pemikiran, Mu'tazilah pemikiran, ya. Tapi kalau Khawarij action, mereka aksi, membunuh sejak zaman dulu mereka bunuh kaum muslimin, mereka menghalalkan kaum muslimin, mereka kalau zaman sekarang ngebom sana ngebom sini, ya. Bagi mereka kaum muslimin darah mereka halal, ya, yang tidak sepakat dengan mereka dihalalkan darahnya. Dengan begitu mudah mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan bukan cuma menghalalkan, mereka aksi, mereka bunuh. Maka mereka ini sangat berbahaya dan ini menyebabkan rusaknya citra Islam. Ya. Poin ini khususnya, ya, menyebabkan rusaknya citra Islam. Menyebabkan rusaknya citra Islam. Oleh karenanya Nabi SAW saja ketika para sahabat ingin membunuh kaum munafikin, kata Rasulullah tidak. La yaqulu an-nas anna Muhammadan qatal ashabahu. Orang munafik mereka casingnya orang Islam, maka tidak boleh kita membunuh mereka meskipun akidah mereka kafir atau mereka murtad, tapi casingnya orang Islam, sehingga Nabi jangan bunuh karena orang akan berkata, kenapa Muhammad bunuh sahabatnya? Rasulullah juga memikirkan citra Islam, jangan sampai citra Islam jadi buruk sehingga orang tidak mau masuk Islam gara-gara mendengar citra yang buruk tentang Islam. Nah, sebagian saya ketemu dengan kawan-kawan yang mereka berdakwah terhadap muslim. Mereka berkata sebagian mereka tidak mau masuk Islam gara-gara praktek ISIS. Bagaimana kata mereka masuk Islam? Ada Islam kayak begitu. Bagaimana masuk Islam? Kemudian satu sama-sama bilang Allahu Akbar, kemudian saling membunuh. Ini sangat mengerikan, apalagi diekspos, ya, apa yang mereka lakukan. Maka wajar jika Nabi SAW serius ketika menyebutkan tentang firqah Khawarij, ya. Maka Khawarij, ya, adalah firqah yang sangat berbahaya, ya, firqah yang sangat berbahaya karena mereka aksi dan membunuh kaum muslimin dengan mudahnya, ya. Dan kita tahu sekarang banyak anak-anak muda yang terpengaruh dengan Khawarij. Taib, ini urgensinya kita belajar Khawarij agar kita tidak terpedaya. Apalagi Khawarij selalu muncul dalam dunia Islam. Silih berganti, jika hilang satu muncul yang lain, hilang satu muncul yang lain. Taib, bahasan berikutnya. Akidah Khawarij, ya, akidah Khawarij.
Akidah Khawarij. Ya. Akidah Khawarij. Dari mana kita tahu akidah Khawarij? Ketika kita ingin tahu akidah dari firqah-firqah yang ada, biasanya kita baca buku mereka. Ada problem dalam masalah akidah Khawarij, problem. Ya. Mereka tidak punya sumber buku. Tidak punya literatur untuk kita cek, untuk kita baca langsung. Ini berbeda dengan kalau kita bicara Rafidhah. Rafidhah Syiah punya buku banyak. Mu'tazilah bukunya banyak. Asy'ariyah bukunya banyak ya. Dan Sufi-Sufi bukunya banyak. Tapi kalau kita bicara tentang Khawarij, enggak ada buku mereka. Oleh karenanya Ibnu Nadim dalam Fahrasat menyatakan bahwasanya kutubuhum masturah, ya buku-buku mereka tidak ada. Kenapa? Karena banyak orang mencela mereka, memaki-maki mereka sehingga mereka tidak ada yang berani nulis buku atau membiarkan pemikiran tertulis dalam sebuah buku sehingga tidak ada. Ibnu Taimiyah juga mengatakan aqwalul khawarij arafnahu min naqlin nas anhum. Kami hanya mengetahui pemikiran orang Khawarij dari penukilan ya. Nah, terus bagaimana kita tahu tentang akidah Khawarij? Terus bagaimana caranya? Kalau begitu kita teliti dari dua sisi untuk mengetahui pemikiran Khawarij. Dengan dua salah satu dari dua metode. Yang pertama kita mempelajari sejarah mereka. Pertama mempelajari sejarah mereka. Sejarah mereka sambil meneliti hadis-hadis yang menyebut tentang mereka. Ini lebih karena mereka tidak punya buku, maka caranya dengan kita meneliti tentang mereka ya. Yang kedua dengan melihat penjelasan para ulama. Dengan melihat penjelasan para ulama. Pembahasan tentang Khawarij terdapat dalam beberapa buku, misalnya dalam buku tarikh ya. Dalam buku tarikh, buku sejarah ada penyebut tentang Khawarij. Kemudian juga misalnya dalam buku akidah disebutkan tentang Khawarij. Di antaranya Kutubul Maqalat. Di antaranya adalah Kutubul Maqalat ya, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Kemudian juga Khawarij disebut dalam buku-buku fikih. Buku-buku fikih kaitannya dengan bagaimana bermuamalah dengan mereka jika muncul satu kelompok yang menyerang pemerintah, bagaimana itu cara bermuamalah dengan mereka. Yang jadi problem ketika kita membuka Kutubul Maqalat, masalah akidah, kita dapati ada khilaf dengan para ulama tentang memaparkan bagaimana pemikiran Khawarij. Ada khilaf para ulama dalam memaparkan pemikiran Khawarij. Seperti Syahristani punya pendapat, kemudian An-Nawawi punya pendapat, kemudian misalnya Ibnu Hazm punya pendapat sendiri, Abu Hasan Al-Asy'ari punya pendapat sendiri. Oleh karenanya kita sementara yang ada sebuah tulisan bagus karya Yasir Matrafi ya, membahas tentang makna Khawarij. Itu makalah tersebar di internet, bagi yang penuntut ilmu silakan mendownload. Bagus, dia bahas tentang masalah meninjau akar pemikiran Khawarij dari sejarah Khawarij ya.
baru kita tarik apa sebenarnya yang disebut dengan khawarij. Siapa yang bisa dicap dengan khawarij. Ya. Maka kita akan bahas metode yang dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Matrafi. Saya rasa sangat menarik. Ya, insyaallah akan kita bahas setelah ini. Tolong dihapus. Foto dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat, kita akan bahas tentang sejarah khawarij. Kita akan bagi menjadi 3. Dengan pelajari sejarah tersebut, kita akan paham bagaimana akidah khawarij yang sesungguhnya. Sejarah khawarij. Kita bagi 3. Ya. Yang pertama, masa sebelum muncul khawarij. Muncul khawarij. Yang kedua, masa munculnya khawarij. Munculnya khawarij secara real ya, benar-benar secara nyata. Itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian masa setelah bubarnya atau setelah buyarnya mereka, setelah mereka diperangi. Taib. Sebelum munculnya khawarij, pertama bibitnya muncul ya, benih-benihnya muncul lewat seseorang bernama Dzul Khuwaisirah ya. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ya, Dzul Khuwaisirah. Dia muncul di setelah Nabi perang Hunain. Jadi setelah Nabi perang Hunain, Nabi membagi ghanimah. Nabi memberikan sebagian orang. Ya Nabi kalau membagi ghanimah, Nabi melihat siapa yang mau dikasih ghanimah, mungkin ada yang baru masuk Islam atau ada yang belum masuk Islam, Nabi kasih untuk muallaf qulubuhum, untuk menarik hati mereka agar masuk Islam. Ya terutama pimpinan-pimpinan kabilah Nabi kasih, Nabi bagi. Muncullah orang ini berkata kepada Nabi, ia berkata, "Ya Muhammad, ittaqillah wa'dil." Ya. Dia mengatakan, wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Dan adilah, bersikap adilah. Bersikap adil. Ya, dia berkata demikian. Dalam sebagian riwayat ya, dia berkata ya, dia mengatakan kunna nahnu ahaqqu bihadza min haula. Kata dia, kunna nahnu ahaqqu bihadza min haula. Kata dia, kami lebih berhak dapat bagian daripada mereka. Jadi dia seakan-akan protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia protes. Dia mengatakan, saya lebih berhak daripada mereka. Ya. Seakan-akan dia mengatakan, wahai Muhammad, kau tidak adil. Dan jelas dia mengatakan kau tidak adil. Seakan-akan dia lebih adil daripada Muhammad. Makanya ada ujub pada diri orang-orang Khawarij. Ada ujub ya. Nanti kita sebutkan sifat-sifat mereka. Ya, mereka ada ujub ya, sehingga mereka berkata kepada Nabi, kau enggak adil wahai Muhammad. Maka Nabi SAW bantah, kata Nabi SAW, man ya'dil illam a'dil. Siapa yang adil lagi kalau aku tidak adil? Terus siapa yang mau adil? Artinya Nabi adalah orang paling adil. Nabi SAW juga bersabda, aya'manunillah ya, ala ahlil ardi wala ta'manuni. Apakah Allah percaya kepadaku untuk mengurusi kalian sementara kalian tidak percaya kepadaku? Ya. Jadi inilah pertama kali muncul orang yang di situ Nabi menyebutkan tentang Khawarij. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yakhruju min kibalil masyriqi nasun wa hadha rajulu minhum, akan keluar dari arah timur sekelompok orang, salah satunya orang ini. Kata Nabi SAW, yaqra'unal Qur'an ya la yujawizu taraqiyahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Akan keluar sekelompok orang, di antaranya orang ini di daerah timur, maksudnya di Irak, di Kufah ya. Daerah Al-Kufah di daerah Irak, daerah timurnya kota Madinah, di antaranya Irak. Ya. Mereka baca Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari
hewan buruan. Jadi anak panah begitu keras masuk ke dalam hewan buruan tembus. Ya. Kata Nabi SAW. Ini pertama kali Nabi SAW sebut tentang Khawarij. Nabi pertama kali menyebut tentang Khawarij. Ya. Maka kemudian Nabi mulai menyebutkan. Jadi Khawarij belum muncul ya. Khawarij belum muncul. Kalau dekat ya. Jadi Khawarij belum muncul, lalu Nabi menyebutkan sifat-sifatnya. Ya, setelah itu Nabi menyebutkan sifat-sifat Khawarij. Ya. Sifat-sifat Khawarij yang akan muncul. Yang akan muncul ya. Nabi sebutkan sifat-sifat mereka banyak. Di antaranya pertama, mereka anak-anak muda dan bodoh. Anak-anak muda dan bodoh. Kata Nabi SAW, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Sufahaul al-ahlam. Ya, mereka muda dan bodoh, ya. Kemudian di antara sifat mereka, ya, ibadah yang luar biasa. Kata Nabi SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian wahai sahabat akan merendahkan salat kalian dibandingkan salat mereka. Kalian akan merendahkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Artinya ibadah mereka sangat luar biasa ya. Ibadah mereka sangat luar biasa. Kemudian di antaranya mereka ujub ya, ujub dengan diri mereka. Tadi contohnya tadi Dzul Khuwaisirah ya. Contohnya Dzul Khuwaisirah. Contoh Dzul Khuwaisirah yang protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan di antara sifatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fikum qauman ya'buduna wa yat'abun hatta yu'jabu bihimun nas." Sungguhnya di antara kalian ada suatu kaum yang mereka beribadah kepada Allah dan mereka terus beribadah kepada Allah hatta yu'jabu bihimun nas, sampai orang-orang takjub kepada mereka. Ya. Wa tu'jibuhum nufusum, dan mereka sendiri kagum dengan diri mereka. Orang-orang kagum sama mereka, mereka kagum dengan diri mereka. Jadi ada sifat gurur dan ujub. Yamrukuna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus hewan hewan buruan ya. Ini di antara sifat-sifat mereka. Yang sifat-sifat yang termasuk parah adalah tidak paham tentang Al-Qur'an, ya. Tidak paham Al-Qur'an, hanya sekedar baca. Hanya sekedar baca. Padahal mereka ahli bahasa Arab, mereka orang Arab. Ini banyak dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ya. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Yaitu mereka baca Al-Qur'an tidak melewati kerongkongan, jadi cuma sampai di lafal doang. Mereka bahasa Arab tapi enggak ngerti Al-Qur'an. Mereka memahami lafal tanpa memahami makna yang dikandung, ya. Memahami lafal dengan pemahaman mereka sendiri. Nanti akan kita jelaskan ya prakteknya. Tanpa mendalami makna. Di antara ciri mereka ya. Kemudian Nabi mengatakan mereka punya kata-kata yang indah ya. Ya, mereka mengatakan yaquluna min khairi qalil bariyah. Kata-kata mereka indah. Yaquluna, kata Nabi, yaquluna min qauli khairil bariyah. Mengucapkan kata-kata yang terbaik, yaitu mereka mengatakan kita harus berhukum dengan hukum Allah.
Kata-kata yang indah, marilah kita menuju kepada Al-Quran, tinggalkan hukum manusia. Kata-kata yang indah, menarik. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Ternyata mereka mengkafirkan masyarakat. Jadi kata-kata yang indah seakan-akan berdalil, ya, tapi ternyata ngawur. Ya. Kemudian di antara yang paling berbahaya adalah mudah mengkafirkan. Ya, mudah mengkafirkan. Mudah mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Kaum muslimin. Nabi berkata tentang mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Ini yang membuat sangat berbahaya orang-orang Khawarij, ya. Sangat berbahaya orang-orang Khawarij. Mereka membunuh kaum muslimin dan mereka tidak, malah orang-orang menyembah berhala mereka tinggalkan aman, mereka tidak bunuh. Ini sifat-sifat yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan tentang Khawarij yang muncul sebelum real nyata di alam nyata, ya. Ini, dan ketika Rasulullah SAW menyebutkan hal ini, Rasulullah SAW menyemangati Nabi, memotivasi untuk membunuh mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk membunuh dan memerangi mereka, membunuh dan memerangi mereka. Nabi berkata dalam sebagian hadis, la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Kata Nabi, la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla'ad. Kalau aku bertemu mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana memerangi kaum Ad. Akhirnya Nabi akan bunuh dengan sungguh-sungguhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman qatalahum wa qataluhu. Sungguh beruntung orang yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka. Kata Nabi, sungguh beruntung orang yang membunuh mereka atau dibunuh mereka. Atau dibunuh mereka. Demikian Nabi SAW mengatakan, kullama kharaju faqtuluhum. Setiap mereka keluar, bunuhlah, kata Nabi. Setiap keluar, perangilah, kata Nabi SAW. Sampai dia mengatakan, fa inna fi qatlihim ajran indallah liman qatalahum. Kata Nabi, ya, membunuh mereka ada pahala besar. Ada pahala besar. Nah, ini hadis-hadis Nabi sampaikan sebelum Khawarij muncul. Sebelum Khawarij muncul. Inilah awal, tapi Nabi sudah jelaskan dengan sifat-sifat yang jelas, dipahami oleh para sahabat, terutama Ali bin Abi Thalib. Nabi jelaskan dengan sangat gamblang sampai kapan keluarnya, nanti akan kita sebutkan lagi di mana keluarnya, ya. Kemudian ini fase pertama, ya. Masa sebelum muncul Khawarij. Yang kedua, munculnya Khawarij secara nyata. Secara nyata. Ya. Khawarij muncul, ya. Lokasi, ya, di Masyriq, Al-Masyriq, timur Madinah. Timur Madinah. Tepatnya itu di Irak. Irak, Al-Kufah, di Al-Kufah. Ya. Kemudian kapannya, waktu munculnya, kata Nabi SAW, tamruku mariqatun hina furqatin minal muslimin. Ya, hina furqatan minal muslimin. Ketika perpecahan di antara kaum muslimin.
Kemudian kata Nabi, taqtuluha aula ta'ifatin bil haqq. Kelompok tersebut diperangi oleh yang paling dekat pada kebenaran. Ternyata yaitu muncul setelah perang Siffin. Perang Siffin ya, antara Ali dan Muawiyah. Antara Ali dan Muawiyah. Kemudian Khawarij diperangi, kata Nabi, mereka diperangi oleh kelompok yang lebih dekat pada kebenaran. Kelompok Ali, yaitu Khawarij diperangi oleh Abu Ali. Oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jelas ya. Taib. Bagaimana munculnya mereka? Jadi mereka ketika terjadi antara kubu Ali dan kubu Muawiyah, mereka perang, akhirnya mereka mengangkat Al-Quran, kita berhukum dengan hukum Allah. Kemudian mereka berusaha untuk mencari perdamaian. Ketika itu kubu Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari untuk damai, untuk perundingan, dan kubu Muawiyah mengirim Amr bin As. Amr bin As ketemu dengan Abu Musa al-Asy'ari untuk merundingkan apa yang harus terjadi di antara dua kelompok besar ini yang sudah berperang dan sudah banyak yang meninggal, ribuan kaum muslimin yang meninggal dunia. Ketika Amr bin As bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari, muncullah kelompok Khawarij. Mereka mengatakan, kami tidak ridha dengan hukumnya Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa mereka hakamur rijal? Mereka menjadikan manusia sebagai sumber hukum. Harusnya mereka berhukum dengan Al-Quran. Inil hukmu illa lillah, kata mereka, hukum hanyalah milik Allah. Hakamur rijal, mereka menjadikan laki-laki sebagai orang-orang sebagai sumber hukum, itu Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Maka mereka kafirkan Muawiyah, mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib, dan mereka kafirkan semua yang ridha dengan tahkimul hakamain. Dengan keputusan dua orang ini, Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Maka kumpullah mereka di tempat namanya Harura. Ya, berkumpullah mereka tempat namanya Harura. Khawarij kumpul di Kufah. Berkumpul di Harura, Harura ya. Di Kufah. Makanya mereka disebut dengan Haruri. Pertama kali mereka Haruri karena tempat perkumpulan mereka Haruri. Terjadilah kemudian peperangan. Mereka kumpul disebutkan sampai sekitar 6.000 orang atau 8.000 orang, banyak ya. Dan mereka siap memerangi Ali bin Abi Thalib ya. Mereka kumpul, kemudian mereka bikin gaduh. Pertama kali Ali tidak memerangi mereka. Ali hanya nasihati mereka, ya, nasihati mereka supaya mereka sadar. Mereka tidak mau sadar ya. Mereka tidak mau sadar. Kemudian akhirnya mereka berkumpul dan mereka bertemu dengan seseorang namanya Abdullah bin Al-Khabbab bin Al-Arat. Abdullah bin Al-Khabbab anaknya sahabat Khabbab bin Al-Arat. Ketika mereka bertemu dengan Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat, "Kamu siapa?" "Saya Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat, anak sahabat." Kata orang-orang Khawarij, "Sampaikan kepada kami hadis yang pernah kau dengar dari bapakmu." Maka Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat mengatakan, "Aku mendengar ayahku menyampaikan bahwasanya dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah." Ini musim fitnah ini. Dia tahu ini musim fitnah. Bahwasanya dia mungkin maksudnya menasihati, ya. Kalau tersebar fitnah, al-qa'idu fiha khairun mina al-mashi. Wal masyu fiha khairun mina as-sa'i. Jika terjadi fitnah, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Oh, orang Khawarij tersinggung. Seakan-akan Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat menuduh mereka sebagai tukang fitnah. Akhirnya mereka pun bunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat. Kemudian mereka bunuh istrinya. Waktu itu istrinya lagi hamil, mereka robek perutnya, mereka bunuh janinnya. Sangar. Setelah itu mereka pergi suatu kampung, mereka bunuh lagi yang lain. Kabar ini sampai kepada Ali. Ali tidak menyerang mereka secara langsung karena mereka belum beraksi. Ketika mereka beraksi membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat, maka Ali mengirim utusan, minta yang membunuh suruh kirim ke sini untuk kami hakimi. Karena Ali adalah Amirul Mukminin. Suruh ke sini agar mereka menyerahkan para pembunuh. Apa kata mereka? Kulluna qatalnahu. Kami semua bunuh dia. Kami semua yang bunuh, bukan satu dua orang. Kami semua membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat. Jadi mereka nantang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ya disebutkan mengirim Abdullah bin Abbas untuk bermunazarah dengan mereka supaya mereka sadar ya.
Maka lihat bagaimana kisah debatnya Abdullah bin Abbas. Ini Ali bin Abi Thalib ingin menyampaikan hujah sebelum diperangi, disampaikan hujah dengan jelas, siapa tahu mereka sadar. Maka Ali bin Abi Thalib mengirim Abdullah bin Abbas, seorang habrul ummah, ulama sahabat, ahli tafsir, apalagi syubhatnya Khawarij berkaitan dengan Al-Qur'an. Maka dia datang dengan pakai baju yang indah. Sementara dia sengaja pakai baju yang indah, min ajmal thiyab. Baju yang paling indah, sementara Khawarij bajunya kumal-kumal, rajin ibadah, wajahnya pucat-pucat, ya, wajahnya pucat-pucat. Maka mereka langsung tegur. Mereka tidak sungkan-sungkan. Ma hadza thawb ya Ibn Abbas. Wahai Ibn Abbas, ini apa baju seperti ini? Ibn Abbas sengaja memang. Dia mengatakan, kenapa? Aku telah melihat Nabi pakai baju lebih indah daripada ini. Aku lihat Nabi pakai baju indah seperti ini. Artinya mereka bodoh, enggak tahu sunnah. Anak-anak muda. Ibnu Abbas tahu Nabi pernah pakai baju indah. Ibnu Abbas pupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah turun firman Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa thayyibati minar rizq." Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah turunkan bagi hamba-hambanya. Jadi mereka punya pemahaman agama, namanya agama harus kumal, harus lusuh, harus susah, harus begitu. Ibnu Abbas pakai baju yang indah, Nabi juga pakai baju yang indah. Ya. Dan Allah telah mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Siapa yang berani mengharamkan apa yang Allah halalkan? Memang haram pakai baju kayak gini. Mereka kalah debat. Akhraj itu kata Ibnu Abbas, saya sudah keluar dari pertanyaan kalian, kata mereka kharajta. Kau sudah bisa menjawab. Terus apa lagi? Apa yang kalian kritiki kepada Ali? Kata mereka, hakamur rijal. Mereka menjadikan Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai pemutus hukum, padahal inil hukmu illa lillah, hukum harus dari Al-Qur'an. Kenapa mereka jadikan manusia sebagai sumber hukum? Maka Ibnu Abbas debat mereka. Ibnu Abbas mengatakan, Allah telah menyuruh kita menjadikan manusia sumber hukum dalam perkara yang lebih kecil. Ibnu Abbas sebutkan dua perkara. Ya. Di antaranya pertama masalah membunuh hewan buruan. La taqtulus sayda wa antum hurum wa may yaqtul minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa adli minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, bahwasanya wahai orang-orang beriman, kalau kalian sedang berihram maka jangan membunuh hewan buruan. Barang siapa yang sengaja membunuh hewan buruan, maka harus ada dua orang laki-laki yang adil yang menentukan apa denda bagi hewan buruan tersebut. Maksudnya kalau seorang sedang ihram pakai baju ihram kemudian membunuh kelinci, ini ada dendanya. Dendanya apa? Minan na'am, apakah kambing, sapi atau onta? Yang menentukan kalau membunuh kelinci dendanya kambing atau onta atau sapi adalah dua orang yang adil. Lihat, Allah menyuruh untuk berhukum dengan dua orang lelaki yang adil dalam urusan kelinci. Bagaimana lagi dengan urusan darah kaum muslimin, kata Ibnu Abbas. Yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang masalah cerai laki-laki dan wanita. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kalian khawatir dua orang ini akhirnya bisa bercerai, utuslah hakam, yaitu wakil dari pihak lelaki dan hakam dari wakil dari pihak wanita untuk merunding. Lihatlah, Allah menyuruh masalah cerai atau tidak dirundingkan oleh dua orang lelaki. Ibnu Abbas mengatakan, al-kharajtu, saya sudah keluar dari pertanyaan kalian. Mereka enggak bisa jawab. Kata mereka, iya, kau benar. Tapi apalagi yang kalian diskusikan? Mereka debat lagi. Kata mereka, kenapa Ali bin Abi Thalib ketika berdiskusi dengan Muawiyah, kemudian dia tulis dari Amirul Mukminin Ali, kata Muawiyah enggak, utusan Muawiyah mengatakan enggak, kami tidak mengakui engkau, kalau engkau Amirul Mukminin kami akan taat. Hapus, bilang aja dari Ali bin Abi Thalib. Maka Ali setuju dengan permintaan kubu Muawiyah. Akhirnya perkataan Amirul Mukminin dihapus, tinggal dari Ali bin Abi Thalib. Kata Khawarij, kelazimannya kalau Ali bin Abi Thalib bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Musyrikin, Amirul Kuffar. Berarti dia amirnya orang-orang musyrikin. Dengan begitu mudah mereka mengambil lazimul qaul. Ali kalau tidak mau tulis Amirul Mukminin berarti dia Amir Kuffar, amirnya musyrikin. Berarti dia kafir. Kata Ibn Abbas itu. Kata mereka iya. Kata Ibn Abbas, bukankah itu pernah dialami oleh Nabi? Karena mereka ini enggak tahu tentang sunnah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi SAW berdiskusi sama Suhail bin Amr, utusan orang Quraisy, Nabi mengatakan, min Muhammadin Rasulillah. Kata Suhail bin Amr, enggak, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kalau kami mengakui kau Rasul, kami sudah ikut kamu, wahai Muhammad. Tulis Muhammad bin Abdullah. Rasulullah tidak mau, Rasulullah suruh, ya Ali, waktu itu Ali bagian sekretaris yang nulis. Kata Rasulullah, ya Ali hapus. Ali enggak mau.
Kata Rasulullah, ya Ali hapus. Kata Ali enggak mau. Kata Rasulullah, mana tempat tulisan Muhammad Rasulullah? Rasulullahnya mana? Ali tunjuk, Rasulullah hapus sendiri. Kemudian kata Rasulullah, ya Ali kau akan dapat kondisi seperti ini. Dan itu terjadi benar. Kondisi ketika saat ini. Ya Ali ternyata harus menghapus Amirul Mukminin. Jadi nama Ali bin Abi Thalib. Sama, Muhammad Rasulullah terpaksa menghapus Rasulullah, menulis Muhammad bin Abdullah. Taib, apakah Rasulullah SAW kafir gara-gara tidak mengakui dia seorang Rasul? Diamlah mereka. Apalagi kata Ibnu Abbas. Mereka bilang ada lagi. Ini syubhat yang terkumpul pada mereka semua dibantu oleh Ibnu Abbas. Kata mereka, ketika Ali bin Abi Thalib berperang melawan dalam perang Jamal, dia menang. Kenapa dia lam yagnam wa lam yasbi? Kenapa dia tidak mengambil ghanimah? Kenapa dia tidak mengambil wanita-wanita sebagai tawanan? Kalau itu perang harusnya dia ambil ghanimah dan dia ambil tawanan. Kalau dia tidak mau ngambil ghanimah, tidak boleh ngambil tawanan, kenapa diperangi? Mereka pikirannya pendek. Cuma dua kemungkinan. Kalau di perang ya ambil dong, ikut Al-Quran, ambil ghanimah, ambil tawanan. Kalau tidak mau ngambil ghanimah, tidak mau ngambil tawanan, enggak usah diperangi. Syubhat mereka, kata Ibnu Abbas, wahai maksudnya orang Khawarij. Ya. Tidakkah kalian tahu bahwasanya dalam perang Jamal ada ibunda kalian, Aisyah radhiyallahu anha? Siapa yang berani menjadikan Aisyah menjadi budak wanitanya? Siapa yang berani? Kalau kalian mengatakan ibunda Aisyah bukanlah Ummul Mukminin, kalian kafir. Kalau kalian mengatakan dia adalah ibunda kaum mukminin kemudian boleh dijadikan budak wanita, kalian kafir. Dia mereka tidak bisa jawab. Ibnu Abbas pulang dan di antara mereka 2.000 kalau tidak salah sadar, 2.000 3.000. Sadar balik ikut masuk kubu Ali, tinggal sebagian dari mereka. Di antaranya dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Setelah keluar 3.000 atau 2.000, mundur mungkin tinggal 4.000 atau 6.000 saya lupa. Maka Ali bin Abi Thalib siapkan pasukan untuk memerangi mereka. Dan Ali kali ini semangat. Karena dia tahu tentang hadis-hadis bagaimana Nabi mengatakan yang memerangi mereka dapat pahala besar. Kalau Nabi masih hidup, aku akan perangi mereka sendiri, kata Nabi SAW. Aku akan memimpin perang melawan mereka. Maka Nabi Ali bin Abi Thalib semangat, Ali bin Abi Thalib menyemangati pasukannya untuk memerangi mereka. Subhanallah, terjadi peperangan. Tetapi di antara hal yang aneh kalau kita baca sejarah, yang terbunuh dari kaum muslimin cuma 2 atau beberapa. Yang tewas, yang lolos dari mereka tidak sampai 10. Ribuan ya. Kok bisa perang tidak seimbang begini? Masa yang terbunuh dari kaum muslimin cuma 2-3 orang? Sementara mereka yang lolos cuma kurang dari 10. Ada apa gerangan? Apakah Khawarij penakut ketika berperang? Mereka tidak takut, bahkan mereka berani mati dan mereka merasa bahwasanya mereka di atas kebenaran. Lantas kenapa yang tersisa cuma tinggal 10 orang. Disebutkan dalam sejarah, rupanya Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi ketika dia memimpin pasukannya, ada pedang, ada anak panah, busur panah. Dia bilang, semua busur panah lepas, jangan pakai. Saya tidak ingin kalau kita berperang nanti mereka bicara dengan kita. Kita perang tidak pakai busur panah, kita pakai pedang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi ini, dia ingin jangan sampai kalau terjadi perang-perang nanti ada diskusi malah ngekor sebagaimana nanti muncul Ibnu Abbas diskusi sama mereka, akhirnya mereka membelot. Dia tidak ingin pasukannya membelot. Kalau pakai panah kan masih ada waktu, mungkin ada yang ngomong, kamu jangan, akhirnya mungkin bisa jadi belot ikut pasukannya Ali. Dia tidak ingin pasukannya belot, maka disuruh buang busur panah dan mereka hanya bertempur dengan pedang. Ketika mereka menyerang, ya pasukan Ali cuma dari jauh panahin mereka. Sehingga tidak ada perlawanan yang begitu bernilai karena mereka pakai pedang sementara anak panah dari jauh akhirnya mereka mati semua, tinggal sedikit orang, mereka sebagian itu kabur. Berakhirlah Khawarij. Disebutkan yang kabur-kabur itu membuat firqah-firqah, nanti akan kita sebutkan di akhir pembahasan. Taib, inilah munculnya Khawarij dengan nyata yang bisa kita simpulkan ada 2 sifat yang utama, ya. 2 sifat utama Khawarij. Ya, 2 sifat utama. Siapa yang memiliki sifat ini dia Khawarij. Dari berdasarkan sejarah. Yang pertama, mudah mengkafirkan. Yang kedua, mudah membunuh. Ini 2 sifat, 2 membunuh kaum muslimin. Ingat, ketika Nabi jelaskan tentang sifat-sifat Khawarij, Nabi tidak mengatakan Khawarij adalah yang mengkafirkan pelaku dosa besar, tidak.
Nabi tidak bahas bahwasanya mereka dosa besar. Itu hanya pembahasan dari sebagian ulama tentang khawarij yang belakangan muncul. Nabi kita bicara tentang khawarij yang Rasulullah sebutkan yang muncul di zaman Ali cuma 2 sifatnya, mudah mengkafirkan, mudah membunuh. Kenapa mudah mengkafirkan? Karena bodoh. Baca Quran tidak ngerti, tidak tahu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahlul ya. Dan kedua mereka mudah membunuh, aksi ya. Inilah sifat utama khawarij. Nabi tidak menyebutkan, perhatikan. Nabi tidak sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bahwa mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan zahirnya mereka tidak mengkafirkan pezina, mereka tidak mengkafirkan peminum khamar, cuma mereka mudah mengkafirkan Ali karena ada syubhat. Ada hal yang menurut mereka itu buat kafir. Tadi Ali Amirul Mukminin dihapus. Jadi Ali bin Abi Thalib, terus kenapa tidak ambil ghanimah? Mereka kafirkan. Kenapa Ali memberi hukuman kepada yang menghukum adalah manusia? Jadi tidak ada bicara mereka orang berzina kafir, minum khamar kafir, pelaku tidak. Nabi mereka bukan begitu dan Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Yang kedua, Nabi tidak berbicara tentang sikap memberontak kepada penguasa yang sah. Yang Nabi sebutkan cuma 2 sifat ini secara mudah mengkafirkan, mudah membunuh. Maka kalau ada 2 sifat ini terdapat pada suatu kelompok atau seorang, maka dia khawarij. Meskipun tidak mengkafirkan dosa besar, meskipun tidak memberontak kepada penguasa yang sah. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Oleh karenanya, ketika sebagian ulama menghukum ISIS sebagai khawarij, terkumpul 2 sifat ini. Mereka mudah mengkafirkan, bahkan sebagian teman cerita, ada orang naik mobil, saya teman dari Suriah cerita, orang diberhentikan, coba baca Al-Fatihah. Ada baca Al-Fatihah salah dibunuh, kamu ini sholatnya enggak benar. Pokoknya mudah sekali membunuh orang. Langsung dibunuh, ya. Mudah mengkafirkan, mudah membunuh. Sebagian orang bingung, ISIS bukan khawarij. Kenapa ISIS tidak mengkafirkan orang pezina? ISIS tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, orang berbohong misalnya, tidak semua pelaku dosa besar dia kafirkan. Maka tidak cocok dengan ciri-ciri khawarij. Kenapa kita katakan mereka khawarij? Yang kedua, ISIS tidak memberontak pada pemerintah. Mereka muncul di suatu negara yang tidak ada pemerintahnya. Mana memberontak? Enggak ada. Kalau gitu ISIS bukan khawarij. Ini kesalahan. Maka dibantah oleh para ulama bahwasanya mereka sudah cukup dikatakan khawarij karena memiliki 2 sifat ini. Meskipun tidak memberontak, meskipun tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Itulah khawarij. Taib, tolong hapus sebentar. Tinggal marhalah yang ketiga kita akan sebutin. Baru kita selesai. Setelah itu fase ketiga yaitu masa setelah khawarij diperangi Ali. Ali bin Abi Thalib. Maka muncullah firqah-firqah. Dan inilah muncul firqah-firqah yang ditulis oleh para ulama dalam kutubul maqalat, ya, baik dalam Maqalatul Islamin atau dalam Farqul Bainal Firaq. Abdul Qadir Baghdadi menyebutkan firqah-firqah mereka yang banyak, ya. Tapi firqah-firqah mereka di antaranya disebut namanya al-muhakkimah. Ini yang keluar di zaman yang muncul di zaman Ali, yang menuntut siapa yang bertahkim selain Allah maka muncul di zaman Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian namanya firqah al-Azariqah. Ini firqah pengikut Nafi' bin Arzaq. Kemudian juga ada namanya As-Safriyah. Ini pengikut siapa? Abdullah bin Asfar atau siapa? Pokoknya Al-Asfar. Nama-nama orang ini, ya. Kemudian namanya ada tidak salah Al-Jarudiyah, saya agak lupa juga, ya. Ini juga terpecah-pecah menjadi berapa? Di antaranya adalah Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah, ya. Banyak firqah Khawarij, ya.
banyak firqah Khawarij, tetapi semua firqah ini sudah hilang. Sudah punah. Yang tersisa secara nyata di zaman sekarang cuma Al-Ibadiyah, Abdullah bin Ibad. Inilah aliran dari saudara-saudara kita di negeri Oman. Di negara Oman. Mereka adalah Al-Ibadiyah, pengikut dari Ibadi, Al-Ibad, Abdullah bin Ibad atau siapa Fulan bin Ibad, pendiri firqah Ibadiyah. Tetapi kalau kita lihat praktek pemikiran mereka sekarang, mereka tidak memiliki pemikiran Khawarij yang seperti di zaman Ali bin Abi Thalib yang dikabarkan oleh Nabi. Mudah mengkafirkan dan mudah membunuh. Mereka tidak demikian. Ya, sebagian teman-teman kerja di sana dan mereka tidak mudah membunuh kaum muslimin dengan ISIS. Ya. Dengan ISIS mereka tidak. Memang ada beberapa hal yang apa namanya di antara akidah mereka. Kalau kita lihat akidah mereka sangat mirip dengan Mu'tazilah. Makanya dulu ada ulama mereka yang menulis buku mirip dengan Mu'tazilah, seperti mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka menolak Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Secara akidah, kenyataannya secara akidah mereka lebih dekat kepada Mu'tazilah. Kepada Mu'tazilah, ya. Dari sisi Al-Qur'an makhluk kata mereka. Makhluk. Allah tidak dilihat pada hari kiamat. Contoh. Masalah takfir, pelaku dosa besar. Perhatikan, pelaku dosa besar. Bandingkan antara Ibadiyah dengan Mu'tazilah. Ibadiyah, pelaku dosa besar, kufur nikmat. Kufur nikmat dimuamalahi dengan muamalah muslim, dengan muamalah muslim di dunia, di akhirat kekal. Ini kalau tidak salah mirip dengan Najdat atau siapa, tapi Mu'tazilah, lihat Al-Mu'tazilah, lihat pelaku dosa besar fi manzilah baina manzilatain, ya, antara mukmin dan kafir. Tidak mukmin, tidak kafir. Tapi dimuamalahi muslim. Tapi dimuamalahi dengan muamalah muslim. Di neraka kekal. Nah, kalau kita perhatikan dua ini, ya, maka sebenarnya Ibadiyah sangat mirip dengan Mu'tazilah. Ibadiyah sangat mirip dengan Mu'tazilah. Adapun mudah mengkafirkan, dan mudah membunuh, maka ini tidak mereka lakukan. Tidak mereka lakukan. Ini tidak dilakukan oleh mereka. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bahas tentang akidah Khawarij, ya. Menurut buku-buku maqalat, ya, akidah Khawarij terakhir, ya. Menurut ulama belakangan, ya. Mereka memandang jadi mereka menyimpulkan dari mana para ulama ketika mereka menulis kutubul maqalat, mereka menyimpulkan dari firqah-firqah yang ada. Sehingga kesimpulan mereka ada tiga model, ya, tiga penilaian. Seperti An-Nawawi, yang pertama An-Nawawi mengatakan Khawarij adalah mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar. Khawarij orang yang mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar. Ini yang ma'ruf dalam buku-buku akidah Khawarij, takfir murtakibil kabirah. Kemudian yang kedua, misalnya Syahristani dalam kitabnya Milal wa Nihal. Siapa itu Khawarij? Kata dia, Khawarij
adalah setiap yang keluar, setiap yang memberontak terhadap penguasa yang syar'i. Penguasa yang sah. Ya, sehingga ini lebih yang setiap memberontak khawarij, ini memberontak khawarij tanpa memandang mengkafirkan atau tidak. Pokoknya memberontak terhadap penguasa yang sah. Yang ketiga, Ibnu Hazm dia menggabungkan keduanya. Ya. Yaitu menggabungkan keduanya. Kedua definisi di atas. Di sini Ibnu Hajar punya perincian, Syekhul Islam juga punya perincian. Syekhul Islam kalau kita baca tafsir beliau tentang Khawarij, beliau cenderung kepada yang kita simpulkan. Saya akan baca mungkin di hari pengajian ya. Atau saya baca sekarang ya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya, beliau berkata, dan ini juga sama dengan Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim ya. Beliau berkata tentang Khawarij yaitu annahum lamma hakamu bi kufri man kharaju alaihi minal muslimin istabahu dima'ahum wa taraku ahla dhimmah. Al-Qurtubi rahimahullah ketika menyebut tentang sifat Khawarij beliau mengatakan yaitu yang mengkafirkan orang-orang yang mereka tinggalkan, yaitu mereka keluar dari orang-orang Islam, mereka kafirkan dan mereka menghalalkan darah mereka. Mereka halalkan darah mereka. Jadi sama seperti yang kita simpulkan, memiliki sifat mengkafirkan dan menghalalkan darah. Dan ini juga diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, "Lakinil khawarij dinuhum al-mu'azzam mufaraqatu jama'atil muslimin." Agama Khawarij adalah berpisah dari barisan kaum muslimin, wa istilalu dima'ihim wa amwalihim, dan menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Ya. Beliau sebutkan dalam konteks yang lain, oleh karena dalam konteks yang lain ini menakjubkan, Ibnu Taimiyah menganggap orang-orang Rafidhah yang suka membunuh ahlu sunnah, menghalalkan darah mereka sama dengan Khawarij. Ya, secara sifat Khawarij. Seperti orang-orang Rafidhah zaman sekarang yang membunuh sebagian kaum muslimin dengan mudahnya, maka menghalalkan darah mereka, membunuh seperti waktu kejadian di Suriah. Teman-teman banyak cerita bagaimana orang-orang Syiah mengatakan uqtulus sunnah wa dukhulul jannah, bunuhlah ahlu sunnah masuk surga. Jadi ada merasa ibadah dengan membunuh kaum muslimin. Orang Khawarij dulu juga begitu. Mereka merasa beribadah dengan membunuhi kaum muslimin, ya. Oleh karenanya adapun definisi yang belakangan, maka ini definisi dari buku-buku belakangan, barang siapa yang keluar dari pemerintah maka dia Khawarij, itu pendapat Syekh Ristani. Taib, Ibnu Hajar memiliki perincian dan ini juga disinggung oleh Ibnu Taimiyah ya. Ini mungkin saya tutup terakhir tentang orang-orang yang memberontak. Ada 3 model. Yang pertama namanya Al-Bughat. Yang kedua namanya Al-Khawarij. Yang ketiga ada namanya Quta'ut Thariq. Ini dibedakan. Jadi Al-Bughat yaitu yang memberontak karena menuntut keadilan. Berontak karena menuntut keadilan. Ya, ini juga kalau mereka menimbulkan mudarat bisa diperangi. Tapi mereka bukan Khawarij. Khawarij adalah memberontak yang disertai pengkafiran, yang disertai dengan pengkafiran. Mengkafirkan penguasa dan rakyat misalnya. Mengkafirkan. Kalau dia mengkafirkan penguasa, mengkafirkan seluruh perangkat penguasa, ABRI, polisi, itu Khawarij. Ya. Quta'ut Thariq ya perampok di jalan. Ini juga diperangi. Ya. Bedanya kalau Al-Bughat tidak boleh langsung diperangi. Al-Bughat maka seperti Allah mengatakan wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada 2 yang berselisih maka damaikanlah. Fa in bagat ihdahuma al-ukhra faqatilu. Kalau mereka ternyata memberontak dan bisa menimbulkan kemudaratan maka perangi. Tapi asalnya didamaikan. Dan Khawarij disuruh diperangi. Ini bahaya Khawarij karena mereka bukan hanya memberontak tapi serta dengan pengkafiran. Ya, oleh karenanya ikhwan dan akhwat, tidak semerta-merta kalau ada orang yang kemudian melakukan pencelaan terhadap penguasa, kita mengatakan Khawarij secara syar'i, kita bilang dia salah, dia menyelisih sunnah. Tapi tidak bisa kita label dengan Khawarij. Tidak mudah kita label dengan apa? Khawarij. Kecuali ada pemikiran mengkafirkan kaum muslimin, baru di situ ada pemikiran Khawarij. Dan ada di tanah air kita orang yang begitu mudah mengkafirkan penguasa, mengkafirkan PNS dan yang lain. Itulah pemikiran Khawarij. Tapi kalau tidak sampai pada derajat pengkafiran, maka kita bilang salah, ini mudarat dan yang lainnya kita tidak setuju.
tapi melabeli khawarij maka tidak mudah. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Firqah berikutnya insyaallah tentang Rafidhah atau yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.